aja. Halo guys, welcome to our first video ever bareng di sini Ami dari Dia. Aku Aris. In Kalosis Channel. Ngomong-ngomong, apa sih katarsis? Katarsis itu diambil dari istilah psikologi dan dipopulerkan oleh bapak psikologi yang bernama Sigmund Freud. Kalau kalian pernah dengar bapak psikologi Sigmund Freud itu, dia itu menganut teori mazhab yang psikologis pertama yaitu psikoanalisa, teman-teman. Terus katarsis itu merupakan pelepasan kecemasan dan ketegangan emosi seseorang ketika dia mengalami satu masalah atau satu hal yang membuat diri dia tertekan, kan otomatis itu membuat dia cemas, keadaan psikisnya nggak enak. Nah biasanya ada beberapa orang yang melepaskannya itu dengan cara curhat, atau dengan cara nulis, atau dengan cara misalnya karaokean atau hangout. Tapi memang kalau dari bahasa anak-anak sekarang mungkin bisa dibilang ya semacam curhat lah kalau misalnya lagi galau-galau gitu. Terus zaman sekarang kan banyak tuh orang-orang yang kena masalah, mau di kantor, mau sama cowoknya atau misalnya sama orang tuanya. Terus mereka tuh ngerasa ada yang mengabaikan, ada yang kayak terlalu dipikirin banget. Tapi sebenarnya mau diabaikan atau misalnya dipikirin banget, tetap aja secara psikis tuh sebenarnya mereka tertekan karena mereka merepress masalahnya, sehingga kesehatan mentalnya tuh udah pasti jadi terganggu kan. Nah, that's why kita bikin project ini dan kita namain Katarsis Project. Katarsis Project itu apa sih, Mai? Itu tadi dijawabin sama dia kan? Kenapa salah ya? Jadi, project ini tuh sebenarnya adalah tujuannya niat baik kita bertiga. Kita mungkin bisa dibilang orang-orang yang suka dengar sharingan orang lain kali ya, bisa dibilang gitu. Dan kita senang aja kalau kita bisa jadi problem solver kalian, orang-orang yang mungkin mereka nggak tahu gitu harus cerita ke siapa, atau kayak aduh gue mau cerita nih tapi teman gue ada masalah, akhirnya dia mendem sendiri. So ini adalah saluran kalian, channel ya kan, bahasa Indonesianya kan saluran, ya kan, saluran buat kalian cerita apapun itu, bukan cuma percintaan, mungkin orang tua kalian, mungkin di kantor, ketika kalian nggak bisa cerita ke orang lain, atau mungkin kalian malu, let us know. Karena emang banyak orang yang akhirnya tuh kayak mental illness ya. Iya, sekarang tuh lagi banyak banget lagi topiknya, maksudnya kayak ketika orang nggak sadar bahwa mereka tuh sebenarnya tuh sedang dalam mental illness gitu, karena mungkin dia mendem, dia nggak tahu harus cerita ke siapa. Dan mereka tanpa sadar mereka mental illness, mereka depres, mereka stres Dan bunuh diri kebanyakan, tapi amit-amit ya. Dan terus buat teman-teman yang kalau misalnya pengen gabung gua jadi ngasih pendapat, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terus juga kalian kalau misalnya pengen masalah, kalian bisa tulis di kolom komentar juga, atau langsung DM di Instagramnya Arkis Rizky Afi, Marta Maya, hanya double Marta Maya A, atau di @ameda_aditya. Jadi tenang aja, kalian rahasia bakal kita tutup, kita blur namanya ya. Oke, langsung aja ke bukan pertanyaan dong, sesi curhat pertama. So oke guys, welcome to curhatan pertama dari Anggap saja Mawar. Oke, masalah. Gue kan pacaran udah lama nih ya, yang ibaratnya kalau ambil mobil tuh udah lunas. Terus gue tuh nuntut gitu biar cepet dinikahin. Udah sering banget ngomong begini, kayak tanggapannya iya doang. Terus iri dong gue lihat teman-teman gue pada nikah, lah gue juga ngiri. ya gue juga. Sama, kita curhat deh. Gue nggak masalah nikah muda, masih bisa cari rezeki. Terus sampai pada akhirnya saking gue kayak capek, gue sampai minta dijodohin sama anaknya teman nyokap gue. Ibaratnya tuh gue nggak mau pacaran kelamaan, yang ada makin dosa, maunya nikah. Tapi yang jadi masalah, tau lah ya pacaran lama kayak gini, gue suka minder. Ada nggak sih yang mau sama gue dengan pengalaman pacaran gue yang sampai 6 tahun gini? Lama banget, Mbak. Terus gimana menurut lo? Gue harus pertahanin aja yang ibarat udah tahu dalaman gue lah, atau gue harus cari orang lain? Tapi belum tuh orang lain bisa terima keadaan gue yang kayak gini gitu loh, udah jebol, which mean udah nggak perawan. Mbak, saya juga udah nggak perawan. So, di sini ada beberapa tanggapan dari teman-teman kita. Nanti bakal dibacain juga, dan dari pandangan dari sudut psikologi, komunikasi, dan
cabe-cabean ya. kehidupan. Kehidupan yang keras dan fana ini. Iya. Jadi komen pertama itu kebetulan dari cowok nih. Oh, Kita bakal lihat cowok tuh gimana sih sebenarnya Apa ya? kalau dari sisi mereka ya, gitu kan. Komennya bilang aja Kak masih banyak cowok yang open minded. Nah gitu. Dan nggak perlu takut untuk maju. Kalau misalkan takut, kita juga nggak tahu apa yang bakal terjadi ke depannya. Kalau ketemu cowok yang benar-benar sayang, bukan mikirin perawan atau enggaknya, tapi mau berjuang apa enggak, itu sih sama pesan sih Kak. Kalau buat semua wanita nih jangan pernah jual mahal. Tapi jaga diri aja, kalau jual mahal tak apa lakunya. Yang ada cowoknya ngeliatnya malah sombong banget, apalagi pas ke depannya gitu sih. dari katanya. Mr. Will ya. Katanya Mr. Will. Boleh nggak dia buat saya aja? Kayaknya wise ya. Lu suka mati sendiri. Nah, menurut lu gimana mas pandangannya? Menurut gue nih ya, bener banget sih. Maksudnya gini, jangan jadikan sesuatu hubungan lama itu tuh jadi kayak ngekang lu untuk takut maju ke depan. Iya nggak sih? Bener. Kayak sayang aja gitu loh kalau kayak lo mikirnya, aduh sayang nih hubungan gue gitu ya. Karena lo kayak memaksakan pengalaman pribadi nih ya, bukannya curhat enggak. Maksudnya kayak coba lo untuk melihat ke depan, kayak nggak ada yang ini sih, nggak ada yang mustahil gitu loh. Kayak ketika lo merasa, aduh gue minder nih segala macam, ya nggak usah minder. Intinya ketika lo percaya bahwa jodoh lo itu adalah laki-laki yang baik, dan ya laki-laki baik itu pun akan datang, iya nggak sih? Bener. Betul. Dan kayak nggak usah takut gitu loh. Kalau emang dia jodoh lo, ya pasti dia akan bisa nerima kamu apa adanya. Oh. Tapi kalau dia nggak bisa nerima apa adanya, ya udah berarti kayak ya udah bye. Kayak nggak usah apa namanya? Ya nggak usah diharapin gitu loh. Pasti someday ya lo akan ketemu dengan orang yang akan bisa nerima lo dengan apa adanya. Bener sih. Ya kan? Daripada lo ngerusak hidup lama-lama 6 tahun lo, gila. Cicilan KPR rumah lunas, Gua lagi shy. Sekolah udah lulus. Coba kalau Lanjut dari sisi apa Psikologi. Kalau dari sisi psikologis gini, sebenarnya I ever have a long term relationship juga. Aku tuh pernah pacaran sekitar 5 tahun. Terus fase gini ya, normalinya ketika misalnya orang baru pacaran terus putus, itu akan mengalami yang namanya, kalau di psikologis itu fase grief. Grief itu fase duka. Di fase duka itu pastilah nggak mungkin banget lah kalau misalnya dia nggak mengalami yang namanya stres, depres, atau mungkin sampai tahap traumatik. Aku sempet sih ngalamin semua fase itu. Orang depres itu pertama mungkin stres dulu ya. Stres misalnya jadi nggak konsen. Aku kuliah jadi nggak konsen, jadi males, jadi nggak ngerti dosen nerangin apa. Terus dari situ bukannya membaik, malah jadi depres. Depres tuh waktu itu, ciri-ciri orang depres nih ya teman-teman, salah satunya itu dari hal kecil aja. Kalau orang udah mulai dia nggak ngelakuin kegiatannya sehari-hari, misalnya kayak males mandi, dia kayak nggak mau dress up, dia make upan males, atau misalnya dia bersihin muka males, itu tuh kalau dalam satu fase masalah dia udah mengabaikan hal-hal kecil dalam hidupnya tuh bisa dibilang dia mungkin depres. Dan setelah itu aku bukannya malah membaik, malah masuk ke traumatik, karena dari situ aku bener-bener nggak mau kenalan sama cowok selama 2 tahun. Jadi itu terlalu lama banget sih, karena even aku cuman pengen kenal doang atau kayak gimana tuh aku males, aku narik diri sampai pada akhirnya padahal aku belajar psikologis, cuman itu tantangan terberat. Karena apa? Kalau ketika kita menghadapi diri kita sendiri itu memang paling sulit. Tapi di situ aku akhirnya menemukan suatu hal. Karena setelah aku mengalami semua fase itu, terus aku nginget-nginget lagi apa yang aku pelajari, ternyata aku lupa. Ternyata yang paling susah ditaklukkan itu bukan orang lain, tapi diri sendiri. Sehingga saat itu aku berpikir kalau oh dia cowok mantan aku yang bikin aku kayak gini, mantan aku yang ini, mantan aku yang menghambat aku kerja segala macam, atau aku belajar atau apa. Ternyata salah. Yang menghambat itu adalah diri aku sendiri. Di situ aku mulai bangkit, aku mulai mengatasi trauma-trauma aku dengan cara-cara misalnya pengalihan. Emosi itu harus dialihkan.
emosi sedih misalkan. Karena aku termasuk orang ekstrovert, karena gini, manusia ada dua hal, ada introvert, ada ekstrovert. Orang introvert itu orang-orang yang dia lebih tidak terlalu nyaman untuk terlalu terbuka dengan lingkungan. Terus dia juga nge-keep everything bener-bener di balik dirinya. Kalau orang ekstrovert itu kan senang bersosialisasi dan dia senang open sama banyak orang. Aku mulai mikir, oh ya karena aku tipikal ekstrovert, kenapa aku nggak cari temen untuk bener-bener ceritain semuanya dari awal. Aku mulai cari temen, aku mulai bangkit, aku mulai memperbaiki diri dari hal kecil. Kamu nggak perlu mikir terlalu jauh untuk memperbaiki masa depanmu, dan kamu juga nggak perlu regret atas apa yang udah kamu alamin di situ. Karena Regret perlu sih, tapi jangan terlalu ngejudge masuk diri, dalam tapi kamu juga mesti yakin kalau apa yang udah kamu alamin dan udah kamu lakuin di masa lalu itu nggak semuanya sia-sia. Kamu kan bisa belajar, hal buruknya kamu nggak usah ulang, hal baiknya bisa kamu kembangkan. Terus dari situ aku memperbaiki diri dari hal kecil tuh bener-bener kamu nggak perlu mikir, oh besok gue harus kerja di sini atau besok aku harus dapat nilai sekian. Dari hal kecil aja, misal kamu mulai dress up lagi, mulai dandan lagi. Kalau misalnya nggak suka dandan, coba deh belajar dandan. Atau misalnya biasanya pakai baju casual mulu, coba deh ganti gaya. Misalnya jadi lebih feminim, lebih explore banyak hal. Terus kamu juga bisa self healingnya itu misalnya kamu suka traveling, mau sama teman, mau sendiri, that's okay. Dari situ Panjang ya Mbak? iya panjang, karena kalau dari psikologis itu panjang. Terus psikis kamu itu lama-kelamaan juga bakal membaik dengan sendirinya. So dari situ aku nemuin satu quotes ala-ala sih, tapi bisa kamu sugestiin, yaitu you are the master of your soul. Jadi kamu mesti benar-benar nge-treatment soul kamu juga dengan baik, psikis kamu juga dengan baik. Nggak cuman karena masa depan kamu tuh cuma satu, cowok masih banyak beb, masa depanmu cuma satu. Jadi bener-bener dirancang lagi ya, jadi jangan nyerah. Kalau dari gue sih menurut gue ya, kalau dari sudut pandang dari anak zaman sekarang kan orang juga nggak terlalu mikirin orang. Kalau dari sudut pandang gue, orang juga sekarang udah nggak terlalu mikirin namanya are you virgin or not gitu. Yang penting lu bisa jalan bareng gue, ya why not. Biasanya sih orang-orang yang yang agak-agak katro yang mikir soal are you virgin or not, ya nggak sih. Jadi kalau menurut gue pribadi, kalau menurut lu gimana, pertahanin apa nggak menurut kalian? Itu yang jadi pertanyaan dia, pertahanin apa enggak? Wait, takutnya dia nah menurut kalian nih, pertahanin atau leave it, apa? Take it or leave it? Kalau aku balik lagi sih, sebenarnya 6 tahun itu permasalahannya dalam hubungannya itu apa gitu loh. Kalau emang itu udah hal yang memang tidak bisa ditolerir gitu, maksudnya kan, kecuali kalau emang mungkin 6 tahun nggak dinikah-nikahin, siapa tahu si cowoknya lagi nabung atau apa, who knows kan. Tapi kalau memang itu kayak mungkin cowoknya selingkuh, cowoknya kasar segala macem gitu kan, dan 6 tahun itu nggak ada apa-apa, ya you must to leave him gitu kan. Balik lagi nih masalahnya apa gitu. Tapi kalau selama memang mungkin 6 tahun itu mungkin baik-baik aja, tapi memang si cowoknya ini yang nggak maju-maju, ya coba dia ngomongin dengan baik-baik. So berarti aku setuju dengan advice-nya Mamai. Soalnya berarti stepnya adalah kamu cari tahu dulu cowokmu itu sebenarnya conditionnya kayak gimana. Kalau bisa diajak bicara. Kalau misalnya dia kurang terbuka kan kamu bisa tanya temennya atau adiknya atau cari info lewat mana. Zaman sekarang gampang lah, kepo. Kalau udah tahu berarti tinggal decide harusnya kamu stay atau Coba dari Mbak Cabe-Cabe ya. Mbak Cabe-nya, kalau menurut gue kesimpulannya sih, ya gue bingung nih jadi kalau gue pribadi. Kesimpulannya gimana sih, gue bingung deh. Kesimpulannya tuh jadi intinya tuh cari tahu dulu Beb. Kalau misalnya ya kayak tadi Mamai bilang, sebenarnya kesimpulannya dari Mamai bilang, ya udah lo langsung terakhirnya aja langsung kayak gini. So jadi kamu nggak usah bingung sebelum decide, cari tahu dulu. Kalau udah tahu kamu tinggal decide. Kalau memang ternyata kendalanya itu bukan hal-hal yang buruk, maksudnya memang karena dia belum siap, karena lagi nabung lagi apa, kenapa enggak, untuk sabar. Tapi kalau misalnya memang halnya nggak baik, misalnya kayak kasar atau apa ya, ngapain kamu takut untuk tetap stay di situ, ngapain untuk pergi gitu.
Dan satu lagi sih, tadi kan dibilangnya sama Arki sama Mamai, kalau menurut gue, kalau emang lu takut buat ninggalin, sebenarnya lu nggak usah takut ninggalin hanya karena lu udah nggak perawan. Kenapa? Nggak usah takut kok, banyak orang yang di luar sana Tadi yang balik lagi kan, kalau memang dia jodoh lo, pasti dia akan bisa nerima lo padanya. Kalau enggak ya berarti bukan dia yang terbaik. Yap. Make it simple. Jadi jangan Simple takut. sih sebenarnya. Jadi- Nggak simple sih ya. Cuman memang kamu harus mensejahterakan psikismu, karena gimana pun untuk apa kamu pikirin omongan orang lain. Yang penting kamu sudah tahu kesalahanmu di mana, menyadari, dari situ kamu tinggal tata lagi tuh masa depan kamu. Berarti kedepannya kamu benar-benar harus make sure dulu orang itu memang bisa nerima kamu apa adanya, bisa komitmen sama kamu, baru setelah itu ya you can give all you have. Iya, aku juga punya apa ya? Cerita curhatan orang juga kebetulan. Permasalahannya sama. Dia cerita kan kayak, aduh bego banget ya gitu selama ini, ternyata bla bla bla. Mempertahankan seseorang itu cuma gara-gara fee-nya sudah diambil sama mantannya gitu kan. Dan tapi dia cerita sendiri, akhirnya dia menemukan laki-laki yang baik banget, yang ngajakin dia ibadah, yang bahkan nyentuh dia aja nggak pernah. Gue mau banget. Maksudnya kayak keep positive vibe aja, sama percaya aja sama Tuhan. Ketika kalau ya kamu menyesali, kamu salah, kamu bertekad untuk memperbaiki dirimu dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik, ya pasti akan semua indah pada waktunya. Yeay. Surat pertama. Jangan give up. Apa nih? Selesai gimana? Kalau selesai surat pertama selesai, kita gimana selesainya? Jangan curhat ya, katarsis, ingat iya. katarsis terus. Nah, kata si pertama clear. Clearnya gimana kayak? Lo aja jangan kayak Bareng aja bareng. Iya. Kan ada fun ya. clear gitu aja Berarti, udah. Oke. Kata si pertama clear. Cus yang kedua.